Sebenarnya dari manakah kelompok atau aliran-aliran dalam Islam itu terbentuk? Pada awalnya memang terbentuknya kelompok-kelompok tersebut disebabkan oleh perbedaan pandangan politik semata. Namun kemudian berkembang menjadi perbedaan pada pandangan akidah dan juga pandangan berdasar ilmu fikih. Demikian pula ada kelompok yang muncul karena perbedaan dari cara sebuah kelompok dalam menjalankan ibadah mereka. Cara menjalankan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah ini yang disebut dengan tarekat, adalah dasar munculnya kelompok-kelompok tasawuf atau disebut sufisme. Mari kita lihat satu persatu berdasarkan sebab alasan perbedaannya. Islam Sunni, juga dikenal sebagai Ahlus Sunnah wa Jamaah atau hanya Ahlus Sunnah, adalah denominasi Islam terbesar. Kata Sunni berasal dari kata sunnah yang berarti ajaran dan perbuatan atau contoh dari para sahabat dan Nabi Islam, Muhammad. Kaum Sunni percaya bahwa Muhammad tidak secara khusus menunjuk seorang penerus untuk memimpin umat Muslim sebelum kematiannya, namun mereka menyetujui terpilihnya sahabat pertama, Abu Bakar. Muslim Sunni menganggap 4 khalifah pertama, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, sebagai Al-Khulafaur Rasyidun, atau khalifah yang diberi petunjuk. Sunni juga percaya bahwa posisi khalifah dapat dicapai secara demokratis, dengan memperoleh suara mayoritas. Tetapi setelah Rasyidun, posisi tersebut berubah menjadi pemerintahan dinasti turun-temurun karena perpecahan yang dimulai oleh Bani Umayyah dan lainnya. Setelah jatuhnya Kekaisaran Ottoman pada tahun 1923, tidak pernah ada khalifah lain yang diakui secara luas di dunia Muslim. Islam Syiah adalah denominasi Islam terbesar kedua, terdiri dari 10-20% dari total populasi Muslim. Meskipun minoritas di dunia Islam, Muslim Syiah merupakan mayoritas populasi Muslim di Iran, Irak, Lebanon, Bahrain dan Azerbaijan serta minoritas yang signifikan di Suriah, Turki, Afrika Timur, Asia Selatan, Yaman, dan Arab Saudi. Selain percaya pada otoritas Al-Quran dan ajaran Muhammad, Syiah percaya bahwa keluarga Muhammad, Ahlul Bait, termasuk keturunannya yang dikenal sebagai imam, memiliki otoritas spiritual dan politik khusus atas masyarakat dan percaya bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Muhammad, adalah yang pertama dari para imam ini, dan merupakan penerus sah Muhammad, dan dengan demikian menolak legitimasi dari 3 khalifah Rasyidun pertama. Khawarij, secara harfiah bermakna, mereka yang memisahkan diri, adalah istilah umum yang mencakup berbagai kelompok muslim yang pada awalnya mendukung kekhalifahan Ali, kemudian berperang melawannya dan akhirnya berhasil membunuhnya saat dia sedang sholat di Masjid Kufah. Meskipun ada beberapa kelompok Khawarij atau Khawarij yang tersisa, istilah ini kadang-kadang juga disematkan pada kelompok muslim yang menolak berkompromi dengan kelompok yang tidak sejalan dengan mereka. Lalu bagaimana kelompok atau cabang-cabang dalam Islam ditinjau dari segi teologisnya, atau dari sisi ilmu fikihnya? Pemirsa RNC, kita akan ikuti dalam kajian literatur kali ini, dengan tema firqoh, mazhab, dan tarekat dalam agama Islam, tinjauan teologis dan jurisprudensi. Pembagian secara teologi artinya pengelompokan aliran pemikiran terkait dengan keyakinan atau akidah. Sunni dan Syiah pada awalnya terpecah karena masalah politik. Baru kemudian muncul perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan akidah. Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi menjadi 3 kelompok pemikiran, yaitu, kelompok tradisional yang diwakili oleh kelompok Atsyari. Atsyari adalah gerakan ulama yang menolak teologi Islam rasionalistik, atau kalam, dan mendukung tekstualisme yang ketat dalam menafsirkan Al-Quran. Bagi pengikut gerakan Atsyari, makna jelas dari Al-Quran dan hadis Nabi memiliki otoritas tunggal dalam masalah keyakinan, dan mereka dilarang untuk terlibat dalam debat rasional, bahkan jika seseorang sampai pada kebenaran. Mereka tidak mencoba untuk mengkonseptualisasikan makna Al-Quran secara rasional, dan percaya bahwa makna sebenarnya harus diserahkan kepada Tuhan saja, dengan bertafwid. Intinya, maknanya diterima tanpa menanyakan bagaimana,
atau bila kaifa. Lalu kelompok Ahlul Kalam, yang mencoba menyeimbangkan antara ketaatan kepada tradisi dengan penggunaan rasionalitas secara terukur. Ilmu kalam, biasanya disingkat menjadi kalam dan kadang-kadang disebut teologi skolastik Islam, adalah upaya rasional yang lahir dari kebutuhan untuk membangun dan mempertahankan ajaran keyakinan Islam terhadap orang-orang yang ragu dan para pencela. Ilmu kalam menggabungkan penalaran dan logika Aristoteles ke dalam teologi Islam. Kelompok ini diwakili oleh kelompok Asy'ariyah dan Maturidi. Kelompok Mu'tazilah menegaskan bahwa semua kebenaran dapat diketahui melalui akal saja. Teologi Mu'tazili berawal pada abad ke-8 di Basra, ketika Wasil bin Atta meninggalkan gurunya Hasan al-Basri, menyusul perselisihan teologis dengannya. Mu'tazilah menegaskan bahwa segala yang terkandung dalam wahyu dapat ditemukan melalui sarana rasional saja. Mu'tazilah sangat dipengaruhi oleh filosofi Yunani dan mulai mengadopsi ide-ide Plotinus, yang teologi neoplatoninya menyebabkan reaksi yang sangat besar terhadap mereka. Serangan balik politik yang dihadapi Mu'tazilah, ditambah tantangan yang dibawa oleh aliran-aliran teologi baru menyebabkan kelompok ini berhenti tumbuh dan merosot menjadi tidak relevan. Mereka tidak lagi dianggap sebagai aliran teologi ortodoks oleh Muslim Sunni. Adapun Syiah juga terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu, pertama, kelompok Batiniyah. Batiniyah pada awalnya diperkenalkan oleh Abu Hatab Muhammad bin Abu Zainab al-Asadi, dan kemudian dikembangkan oleh Maimun al-Qadah dan putranya Abdallah bin Maimun, untuk interpretasi esoterik Al-Quran, yaitu interpretasi alegoris dari Quran, atau pencarian makna yang tersembunyi dan terdalam dari Al-Quran. Yang termasuk kelompok Batiniyah, pertama adalah kelompok Ismaili. Mereka mengikuti Ismail ibn Ja'far, kakak laki-laki Musa al-Kadim, sebagai imam yang sah setelah ayahnya Ja'far al-Sadiq. Kaum Ismaili percaya bahwa baik Imam Ismail meninggal atau tidak sebelum Imam Ja'far, dia telah mewariskan jubah imamah kepada putranya, Muhammad ibn Ismail al-Maktum sebagai imam berikutnya. Lainnya adalah kelompok 12 imam. Penganut Batiniyah 12 imam terdiri dari Alevis dan Nusairis, yang mengembangkan sistem fikih sendiri dan tidak sama dengan jurisprudensi Ja'fari. Populasi gabungan mereka hampir sekitar 1% dari keseluruhan populasi Muslim dunia. Kedua, adalah kelompok Zaidiyah. Aliran ini dekat dengan aliran Mu'tazilah. Ada beberapa masalah antara kedua aliran tersebut, terutama doktrin Zaidi tentang imamah, yang ditolak oleh kaum Mu'tazilah. Di antara Syiah, Zaidi paling mirip dengan Sunni karena Zaidiyah berbagi doktrin dan pendapat jurisprudensial yang sama dengan ulama Sunni. Yang ketiga adalah Itsna Asy'ariyah. Itsna Asy'ariyah percaya pada 12 imam. Imam ke-12 diyakini sedang dalam persembunyian, atau okultasi, dan akan muncul kembali tepat sebelum kiamat. Hadis Syiah termasuk ucapan para imam. Banyak Muslim mengkritik Syiah karena keyakinan dan praktik tertentu, termasuk praktik seperti duka Muharram. Itsna Asy'ariyah adalah aliran pemikiran Syiah terbesar, sekitar 93%, dominan di Azerbaijan, Iran, Irak, Lebanon dan Bahrain dan memiliki populasi yang signifikan di Pakistan, India, Afghanistan, Kuwait, dan Provinsi Timur Arab Saudi. Syiah 12 imam terbagi menjadi kelompok Ja'fari, yaitu pengikut Imam Ja'far. Kelompok Usuli, pengikut Marjai Taklid atau pimpinan tertinggi agama yang disebut Ayatullah. Dan kelompok-kelompok lainnya yaitu Akbari, Saihi, dan Gulat Imami. Murji'ah adalah aliran yang muncul sebagai tanggapan terhadap kaum Khawarij terkait pandangan tentang hubungan antara dosa dan kemurtadan. Murji'ah percaya bahwa dosa tidak mempengaruhi keyakinan atau iman seseorang, tetapi lebih kepada kesalehan atau ketakwaan mereka. Oleh karena itu, mereka menganjurkan gagasan penghakiman tertunda atau irja. Murji'ah berpendapat bahwa siapapun yang mengaku beriman meski sedikit, harus dianggap sebagai seorang muslim, dan dosa saja tidak dapat menyebabkan seseorang menjadi kafir. Pendapat Murji'ah pada akhirnya mengalahkan pendapat Khawarij, dan menjadi inspirasi pandangan pokok bagi Islam Sunni. Aliran-aliran teologi Sunni kemudian mengadopsi pemikiran mereka, sambil membentuk ajaran dan konsep teologi yang lebih berkembang. Kelompok yang memisahkan diri dari pasukan Ali pada akhir insiden arbitrase, merupakan kelompok aliran dari Muhakimah. Mereka terutama terbagi menjadi 2 sekte besar yang disebut Khawarij dan Ibadi. Kaum Khawarij menganggap kekhalifahan Abu Bakar dan Umar dibimbing dengan benar,
tetapi percaya bahwa Utsman bin Affan telah menyimpang dari jalan keadilan dan kebenaran di hari-hari terakhir kekhalifahannya, dan karenanya dapat dibunuh atau digantikan. Mereka juga percaya bahwa Ali bin Abi Thalib melakukan dosa besar ketika dia menyetujui perundingan dengan Muawiyah. Khawarij menolak doktrin isma atau bersih dari dosa bagi pemimpin komunitas muslim. Hal mana berbeda dengan Syiah tetapi sejalan dengan Sunni. Cendekiawan Islam zaman modern Abul A'la Maududi menulis analisis tentang kepercayaan Khawarij, yang menandai sejumlah perbedaan antara Khawarij dan Islam Sunni. Kaum Khawarij percaya bahwa tindakan berdosa adalah sama dengan kufur, dan bahwa setiap pendosa berat dianggap sebagai kafir, kecuali dia bertobat. Dengan argumen ini, mereka mencela semua sahabat yang terlibat dalam perundingan dalam Perang Siffin, Ali, Muawiyah, Abu Musa, Amr, dan lain-lain, dan juga semua sahabat yang terlibat dalam Perang Unta, Zubair, Talha, dan istri Rasul Aisyah. Bahkan mengutuk dan menggunakan bahasa yang kasar terhadap mereka. Adapun kelompok Ibadi, memiliki beberapa pemikiran umum yang sebagian sebangun dengan Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan beberapa kelompok Syiah. Adapun kelompok-kelompok lainnya yang dapat disebut diantaranya, kelompok Tasbih, yang meyakini bahwa Tuhan adalah substansi dan karenanya memiliki badan dan juga percaya adanya inkarnasi, atau mewujud ke dalam tubuh manusia. Berikutnya, kelompok Qadariyah adalah kelompok yang menegaskan bahwa manusia secara ontologis bebas dan memiliki kehendak bebas yang sempurna, yang pelaksanaannya membenarkan hukuman ilahi dan membebaskan Tuhan dari tanggung jawab atas kejahatan di dunia. Doktrin mereka diadopsi oleh kaum Mu'tazili dan ditolak oleh Asy'ari. Ketegangan antara kehendak bebas dan kemahakuasaan Tuhan kemudian didamaikan oleh mazhab teologi Maturidi, yang menegaskan bahwa Tuhan memberikan hak pilihan kepada manusia, tetapi dapat menghapus atau mengubahnya kapan saja. Jahmiyah adalah pengikut teolog Islam Jahm bin Safwan, yang mengasosiasikan dirinya dengan Al-Harith ibn Surai. Dia adalah eksponen determinisme ekstrim, yang menurutnya manusia hanya bertindak secara metaforis dengan cara yang sama sebagaimana matahari terbit dan terbenam. Ini adalah posisi yang disepakati oleh aliran Asy'ari, yang berpendapat bahwa kemahakuasaan Tuhan adalah mutlak dan sempurna atas semua ciptaan. Dan yang terakhir Ahmadiyah, keyakinan Ahmadiyah banyak yang selaras dengan tradisi Sunni, seperti rukun Islam dan rukun iman. Demikian juga, Ahmadi menerima Al-Quran sebagai kitab suci mereka, menghadap Ka'bah saat sholat, menerima otoritas hadis dan mempraktikkan sunnah Rasul. Namun, banyak Muslim menganggap Ahmadi sebagai kafir atau bid'ah. Ajaran Ahmadiyah menyatakan bahwa pendiri semua agama besar dunia memiliki asal-usul ketuhanan. Tuhan sedang bekerja menuju pembentukan Islam sebagai agama terakhir, karena itu adalah yang paling lengkap dan mencakup semua ajaran sebelumnya dari agama lain. Tetapi mereka percaya bahwa semua agama lain telah tersesat dalam bentuknya yang sekarang. Penyelesaian dan penyempurnaan dari perkembangan agama terjadi dengan kedatangan Muhammad, dan bahwa kesempurnaan kenabian Muhammad dan penyampaian pesannya ditakdirkan untuk terjadi dengan kedatangan Sang Mahdi. Jemaat Muslim Ahmadiyah menganggap Mirza Ghulam Ahmad, yang mengaku sebagai Mesias yang dijanjikan sebagai kedatangan kedua Kristus, Sang Mahdi yang ditunggu oleh umat Islam. Muslim Ahmadi percaya bahwa Ahmad ditugaskan secara ilahi sebagai cerminan sejati dari kenabian Muhammad untuk menegakkan keesaan Tuhan dan untuk mengingatkan umat manusia tentang kewajiban mereka terhadap Tuhan dan ciptaan Tuhan. Adapun pengelompokan berdasarkan pandangan dan pemikiran di dalam ilmu fikih atau bisa juga disebut jurisprudensi Islam, yang dalam bahasa Arab disebut mazhab, dibedakan dari metodologi masing-masing dalam menetapkan suatu aturan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pengelompokan berdasarkan mazhab ini adalah sebagai berikut. Kelompok Sunni memiliki 4 mazhab utama yaitu, mazhab Hanafi, didirikan oleh Abu Hanifah an-Nu'man. Mazhab Maliki, didirikan oleh Malik bin Anas. Mazhab Syafi'i, didirikan oleh Muhammad bin Idris as-Syafi'i. Mazhab Hambali, didirikan oleh Ahmad bin Hanbal. Ada satu mazhab lagi yaitu Zahiri, didirikan oleh Daud al-Zahir, yang dimaksudkan sebagai mazhab kelima, namun sebagian besar Muslim tidak menganggapnya demikian. Lalu kelompok Syiah, mazhab utama Syiah adalah mazhab Jafari atau Imami. Lebih lanjut dibagi menjadi 2 cabang, yakni mazhab Usuli, yang mendukung adanya pelaksanaan ijtihad,
dan mazhab Akhbari, yang memegang tradisi para imam sebagai sumber utama ilmu agama. Mazhab kecil lainnya termasuk mazhab Ismaili, atau Mustali Fatimid Ibyayibi Ismailiyah. Dan ada pula mazhab Zaidi, yang memiliki kesamaan lebih dekat dengan fikih Sunni. Terakhir kelompok Ibadi. Fikih atau jurisprudensi Ibadi relatif sederhana. Hukum tertinggi diberikan kepada Al-Quran dan hadis. Inovasi baru yang dihasilkan atas dasar qiyas, atau penalaran analogis, ditolak sebagai bid'ah oleh Ibadis. Hal mana berbeda dari mayoritas Sunni, tetapi sejalan dengan kebanyakan kelompok Syiah dan Zahiri, juga kelompok Sunni awal bermazhab Hambali. Satu lagi pengelompokan dalam agama Islam adalah berdasarkan metode mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah, yang disebut tarekat, sedangkan kelompoknya disebut tasawuf atau sufisme. Sufisme adalah dimensi mistik asketik Islam dan diwakili oleh aliran atau tarekat yang dikenal sebagai tasawufi tarikoh. Ini dianggap sebagai ajaran Islam yang berhubungan dengan pemurnian batin. Dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang lebih spiritual dari agama, para sufi berusaha untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang Tuhan dengan menggunakan kemampuan intuitif dan emosional yang harus dilatih untuk digunakan. Berikut adalah beberapa tarekat sufi yang terkenal. Tarekat Azimiyah didirikan pada tahun 1960 oleh Qolandar Baba Aulia, yang juga dikenal sebagai Syahid Muhammad Azim Barhia. Tarekat Bektashi didirikan pada abad ke-13 oleh Haji Bektash-Veli, dan sangat dipengaruhi selama periode perumusannya oleh Hurufi Ali Al-Ala pada abad ke-15, dan ditata ulang oleh Balim Sultan pada abad ke-16. Karena kepatuhannya kepada 12 imam, ia diklasifikasikan di bawah Syiah 12 imam. Tarekat Chistiyah, didirikan oleh Khawaja Abu Ishaq Sami, wafat tahun 941, yang membawa tasawuf ke kota Chist sekitar 95 mil timur Herat di Afghanistan sekarang. Sebelum kembali ke Levan, Sami memprakarsai, melatih, sekaligus menjadi deputi putra emir setempat, Khawaja Abu Ahmad Abdal. Di bawah kepemimpinan keturunan Abu Ahmad, Chistiyah tumbuh subur sebagai tatanan mistik setempat. Pendiri tarekat Chisti di Asia Selatan adalah Moinuddin Chisti. Tarekat Kubrawiyah didirikan pada abad ke-13 oleh Najmuddin Kubra di Bukhara di Uzbekistan sekarang. Tarekat Mevlevi lebih dikenal di barat sebagai Darwis berputar, didirikan oleh Jalaluddin Rumi. Tarekat Mauridi, paling menonjol di Senegal dan Gambia, dengan markas besar di kota suci Touba, Senegal. Tarekat Naqsyabandiyah, didirikan pada tahun 1380 oleh Bahauddin Naqshband al-Bukhari. Tarekat ini dianggap oleh beberapa orang sebagai ajaran ketenangan, yang terkenal dengan zikir diamnya, daripada bentuk zikir yang disuarakan yang umum di tarekat lain. Tarekat Sulaimani dan Halidiyah merupakan cabang dari tarekat Naqsyabandi. Tarekat Nimatullahi adalah tarekat sufi yang paling tersebar luas di Persia saat ini. Ini didirikan oleh Shah Nimatullah Wali, dan ditransformasikan dari warisan lingkaran Ma'rufiyah. Tarekat Nurbaksyah, mengklaim menelusuri silsilah dan silsilah spiritual langsungnya ke Nabi Islam Muhammad, dari Ali, melalui Ali Al-Rida. Tarekat ini dikenal sebagai Nurbaksi dari nama Syahid Muhammad Nurbakhsh Kohistani, yang bersekutu dengan tarekat Kubrawiyah. Tarekat Owaisi, atau Uwaisi, mengklaim telah didirikan 1400 tahun yang lalu oleh Uwais Al-Qarni dari Yaman. Tarekat Qadiriyah, adalah salah satu tarekat sufi tertua. Namanya diambil dari nama Abdul Qadir Jailani, yang berasal dari provinsi Gilan di Iran. Tarekat ini adalah salah satu tarekat sufi yang paling tersebar luas di dunia Islam, dan dapat ditemukan di Asia Tengah, Turki, Balkan, dan sebagian besar Afrika Timur dan Barat. Qadiriyah tidak pernah mengembangkan ajaran yang berbeda dengan ajaran utama Islam. Mereka meyakini prinsip-prinsip fundamental Islam, tetapi ditafsirkan melalui pengalaman mistik. Tarekat Ba'alawi adalah cabang dari Qadiriyah. Tarekat Senusi adalah tatanan sufi politik agama yang didirikan oleh Muhammad ibn Ali As-Senusi. As-Senusi mendirikan gerakan ini karena kritiknya terhadap ulama Mesir. Tarekat Sadiliyah, didirikan oleh Abul Hasan Es-Sadili. Pengikut dari Sadiliyah sering dikenal sebagai Sadilis. Tarekat Suhrawardiyah, adalah tarekat sufi yang didirikan oleh Abu Al-Najib Al-Suhrawardi. Tarekat Tijaniyah, adalah tarekat yang sangat mementingkan budaya dan pendidikan,
dan menekankan keterikatan individu murid-murid. Demikian kajian dari kami tentang kelompok-kelompok dalam agama Islam. Kami akan lanjutkan dengan kajian tentang gerakan-gerakan Islam di dunia pada kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, dan sampai jumpa.